kita tunggu sampai setengah 9 ya guys. Setengah 9 kalau belum ada yang kumpul ya udah kita jalan yang ada dulu ya guys. Juga Ya, Pak. kalian juga menghemat pulsa juga kuota kalian kan. Ya. Iya. Oke, sambil nunggu yang lain, kalian ingat-ingat dulu pelajaran kemarin kita dapat apa? Apa yang kalian dapat? Oke guys, kita mulai aja ya guys. Suara saya bisa didengar guys, oke? Oke, kita mulai sekarang ya. Halo, kalian bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa ya, oke. Seperti biasa, kita ada refresh dulu. Menurut kalian apa yang kalian dapat di pelajaran minggu kemarin? Siapa yang mau jawab dulu? Nah, pas saya tunjuk mungkin siapa yang baru masuk, Renawati. Renawati minggu kemarin kamu dapat apa? Kita bahas tentang apa? Halo? Oh, nggak ada yang jawab. Oke, halo? Udah ada yang jawab? Siapa yang mau jawab? Jadi kalau nggak ada yang jawab, kita langsung aja ya guys. Kita lanjutkan pelajaran kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang sejarah tentang manajemen itu. Kita akan lanjut tentang teori-teori manajemen. Oke. Masih ingat pelajaran kemarin kan, minggu kemarin? Di antara sumbangsi dari pengalaman-pengalaman pakar-pakar manajemen itu memberikan sumbangan terhadap ilmu manajemen itu sendiri yang telah diakui dan dapat memberikan kontribusi yang cukup penting bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Peningkatan produktivitas telah sangat didukung dengan sistem pembagian kerja ya. Kemudian sesuai dengan bagian-bagian proses pekerjaan, adanya
pekerjaan tertentu, teknik efisiensi, manajemen ilmiah seperti yang ditunjukkan pada studi gerak dan waktu telah membuktikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih efisien. Ini setelah mematahkan, mungkin kalau kalian dengar, kalau orang tua kadang nyaranin kita udah apa ya, kerjaan apa aja kita pegang. Pernah dengar nggak guys? Pernah. Pernah dengar ya? Pernah. Mungkin kalau orang Jawa ngomong tangannya jangan digenggam. Kalau bisa semua dipegang semua, ya kan? Pernah dengar ya? Tapi di dalam dunia organisasi itu sangat tidak efisien. Kita disarankan untuk lebih spesialisasi. Contohnya begini, kalian pernah dengar kata dokter spesialis nggak? Spesialis apa istilahnya? Spesialis apa ya? Spesialis kulit. Ya, spesialis kulit ya. Kulit mata, ya, penyakit dalam. Pernah dengar nggak? Apakah dia bisa megang semuanya, guys? Enggak. Enggak ya, enggak bisa. Kalau dokter umum bisa nggak? Bisa. Bisa ya, misalnya kamu sakit apa gitu, ke dokter umum dulu, ya kan? Dok, saya punya keluhan seperti ini, ya kan? Sakitnya anggap aja kulit saya. Kemudian dokter umumnya nyaranin, yaudahlah ke dokter kulit, ya kan? Ya. Tapi ketika kamu punya penyakit kulit, kamu pergi ke dokter penyakit dalam, kira-kira penyakit dalam dokternya bisa mengobati nggak? Enggak ya, tahu ya. Kira-kira tinggi mana? Dokter umum sama dokter spesialis penyakit dalam? Spesialis penyakit dalam. Lebih tinggi spesialis ya. Di sini paham ya? Iya. Kenapa kita harus lebih terspesialisasi dalam pekerjaan? Karena itu menunjukkan efisiensi. Ya, bukan semuanya dipegang gitu ya guys. Tapi bukan untuk nyaranin fokus, saya megang ini, tergantung koneknya ya guys. Iya. Ya. Oke, selanjutnya, demikian juga sistem seleksi dan pengembangan ilmiah para pekerja justru menimbulkan kesadaran tentang pentingnya latihan-latihan untuk meningkatkan aktivitas efisiensi kerja. Sumbangan lain dari manajemen ilmiah ialah adanya desain kerja yang telah mendorong para manajer dapat menetapkan suatu cara yang terbaik melaksanakan suatu pekerjaan. Namun dengan demikian, cukup besar sumbangan yang diberikan oleh manajemen ilmiah bagi kemajuan manajemen. Tapi pada umumnya manajemen ilmiah memiliki keterbatasan terutama pada aplikasinya. Ya, jadi jangan dimakan mentah-mentah. Seperti tadi saya ceritain, kita kerja harus fokus, terspesialisasi. Tapi kalau mungkin bagian tempat lain membutuhkan bantuan, ya jangan dimakan mentah-mentah. Pokoknya saya bagiannya cuma ini aja, saya nggak mau ngerjain bagian lain. Dan begitu guys ya. Tetap fokus. Kemudian di dalam kamu kerja, sini ada yang kerja nggak? Yang kerja berapa orang? Ada. Berapa orang kira-kira? Ada, Pak. 1, 2. Banyak, Pak. Ada banyak ya. Kalian di dalam bekerja sering terima pelatihan-pelatihan nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Ya? Nggak pernah. Ada yang pernah terima pelatihan-pelatihan? Mungkin cuma dilatih pada waktu pertama kali kerja ya guys. Oh iya, pernah. Atau pada waktu pertama kali kerja. Tapi itu penting kalau bagi perusahaan-perusahaan yang maju, itu sering ada update-update. Ibaratnya pembaruan-pembaruan. Kita nanti dilatih tentang apa, itu dari seorang manajemen, seorang manajer, itu dia harus mempunyai skill pembaruan. Harus update, belajar terus, harus update, kemudian dia melatih anak buahnya, supaya di dalam organisasi tersebut dapat orang-orang yang bisa mendukung tujuan organisasi. Kemudian lanjutannya, ajaran manajemen ilmiah mengenai upaya peningkatan produktivitas. Tahu produktivitas ya? Justru dalam
aplikasinya menimbulkan beberapa pengaruh yang tidak menguntungkan bagi kepentingan sistem manajemen itu sendiri. Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa konsep produktivitas dengan dukungan penerimaan teknologi, justru dapat menyuitkan skala penggunaan tenaga kerja. Ingat, menurut kalau saya salah, Owen itu menerapkan bahwa perusahaan itu sangat bergantung kepada sumber daya manusia. Tapi dengan perkembangan zaman, ada teknologi, itu manusia tergeser dengan penggunaan teknologi. Kelemahan lain adalah tenaga kerja adalah sebagai salah satu faktor produksi tidak atau kurang mendapatkan perhatian atau kebutuhan sosial personality-nya yang justru hal ini sangat dibutuhkan. Artinya, kepuasan tenaga kerja kurang diperhatikan secara utuh. Upah yang tinggi saja tanpa memperhatikan kondisi kerja yang cukup memuaskan. Dengan makin berjalannya waktu, tujuan produktivitas dalam manajemen ilmiah tidaklah mendapatkan tempat sebagaimana mestinya. Jadi, dalam produktivitas, tahu yang digunakan oleh konsep perusahaan apa, guys? Tahu nggak? Perusahaan kan tentu harus selalu berproduktivitas ya, untuk menghasilkan sesuatu, kemudian untuk bisa dijual. Dari penjualan tersebut bisa menghasilkan laba, ya kan? Produk selalu berproduktivitas, baik yang profit maupun non profit, selalu ada produktivitas itu satu kegiatan yang menghasilkan, ya. Dengan ini kira-kira produktivitas apa yang diterapkan? Perusahaan selalu menerapkan namanya efisien dan efektif, ya. Kalau pakai manusia, kira-kira makin lama itu makin efisien atau tidak, guys? Makin efisien dan efektif tidak kalau dengan menggunakan manusia? Oke, intinya begini, guys. Contohnya begini. Manusia makin lama tingkat produktivitasnya dia akan menurun. Setuju ya, guys? Mungkin kalian masih muda, kemudian lama-lama makin tua, tentu tenaga, kemudian effort, produktivitas kalian tentu akan mengikuti usia juga, guys. Ya, semakin menurun. Tapi di sisi lain, pendapatan kalian tentu akan makin naik. Iya, guys. Nggak mungkin kalian kerja masih muda gini, tenaganya masih cukup kuat, masih super, gajinya mungkin masih kecil. Kemudian di perusahaan tersebut lama-lama gaji kalian tentu akan mengalami peningkatan, tetapi kurvanya berbanding terbalik. Tenaga kalian makin turun. Ya. Iya. Masih ngikuti perusahaan tentunya makin banyak pengeluaran, makin banyak yang diberikan, dia akan semakin menuntut banyak apa yang diterima. Ya, paham ya? Misalnya gajimu sekian, misalnya tambah naik, anggap aja gajimu 1 juta. Atau perusahaan menuntut sekian, tanggung jawabnya. Kemudian kita jalan tentang produktivitas menghasilkan sesuatu. Manusia makin lama makin menurun, kemudian gaji mau tidak mau kan makin naik. Jadi itu tidak sebanding, karena itu perusahaan menggunakan namanya teknologi untuk mengurangi tenaga manusia, karena teknologi hasil yang dihasilkan lebih cenderung konsisten, lebih bisa diukur, lebih cenderung konsisten, dan juga dari segi cost biaya lebih bisa mengalami penurunan. Oke, paham ya? Karena itu manusia tergeser oleh teknologi.
Kemudian ini teori manajemen klasik. Ini Henry Fayol itu lahir pada tahun 1841 sampai 1925 ya guys. Henry Fayol adalah seorang industriawan Prancis yang kemudian terkenal sebagai bapak manajemen operasional. Manajemen itu ada macam-macam ya guys. Ada yang tahu manajemen itu apa aja guys? Sebelum kita jalan lebih lanjut, di tempat kerja kalian ada berapa manajemen? Berapa ya, Pak? Nggak Ya? hitungin ya, Pak? Ya, Nggak ngitungin. Nggak dihitungin. Secara garis besar, ilmu manajemen itu ada 4. Ya. Apa aja? Pertama, ada manajemen produksi. Kedua, ada bagian yang produksi. Produksi itu menghasilkan barang. Yang kedua, ada manajemen pemasaran. Tentu ada yang namanya menjual. Perusahaan kalian kan mesti menjual kan guys? Jualan nggak? Oke, saya lanjut ya. Kemudian ada manajemen keuangan. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Itu ada 4 dasar. Ya. Kemudian manajemen operasional mengembangkan manajemen sebagaimana yang dikemukakan dalam bukunya yang terkenal dengan berjudul Administration Industry at Generally. Ini Prancis ya guys, jadi bahasanya seperti gini ya. Fayol berpendapat bahwa dalam perusahaan industri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok tugas. Yang pertama, teknikal, merupakan kegiatan memproduksi atau membuat produk. Kegiatannya meliputi merencanakan dan mengorganisasikan produk. Kemudian komersial. Di dalam manajemen operasional itu ada komersial, meliputi kegiatan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual hasil produksi, mungkin jualan bahan baku. Komersial menjual. Kemudian keuangan. Keuangan, kegiatan pembelanjaan yakni meliputi kegiatan mencari modal, bagaimana menggunakan modal tersebut. Security, keamanan, yaitu kegiatan dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan perusahaan, harta benda yang dimiliki oleh perusahaan. Mungkin keamanan sapam, kemudian asuransi harus ada, kemudian kemudian akuntansi meliputi kegiatan yang terdiri dari mencatat, menghitung, mengakumulasi biaya yang dilaksanakan, menghitung dan menentukan keuntungan yang diperoleh, mengetahui hutang-hutang, dan menjadikan kewajiban perusahaan, menyajikan neraca laporan laba rugi, dan mengumpulkan data-data dalam bentuk statistik. Kemudian tugas manajerial, melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Kemudian ada yang namanya James. Menurut James, mengenai kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada koordinasi, merupakan kaidah yang menghendaki adanya wewenang, saling melayani, perumusan, tujuan, kedisiplinan yang tinggi. Prinsip saklar, yaitu suatu prinsip
yang mendefinisikan tentang hubungan kepemimpinan, pendelegasian, dan antara fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Prinsip fungsional merupakan suatu prinsip yang mendefinisikan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan serta dalam usaha mencapai tujuan bersama. Prinsip STAP merupakan prinsip yang membedakan sebagai manajer, staf, dan lini lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu guys, sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya guys. Kemudian ada Mary Packer. Dia lahir pada tahun 1868. Ini ilmu manajemen itu tahu penemuan-penemuan nggak guys? Penemuan-penemuan kan ditemukan pada tahun satu abad sebelumnya rata-rata. Ini zaman industri. Makanya banyak muncul tokoh-tokoh yang lain yang memberikan sumbangsih terhadap manajemen. Tokoh lain yang memberikan sumbangan terhadap pandangan prinsip-prinsip manajemen administrasi adalah Mary Packer. Yang nada saat kematiannya, yang pada saat kematiannya pada tahun 1933 dianggap sebagai salah satu wanita yang terpenting yang dihasilkan oleh wanita serikat dalam bidang sosiologi dan kewarganegaraan. Dalam tulisannya tentang perusahaan dan organisasi-organisasi yang lain, Polti mengulas pemahaman tentang kelompok dan komitmen yang tinggi terhadap kerjasama antar manusia. Menurutnya, kelompok merupakan suatu mekanisme di mana individu yang beraneka ragam dapat menggabungkan bakat-bakat yang dimiliki untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Organisasi dianggap sebagai sesuatu komunitas tempat manajer dan karyawan bekerja secara harmonis tanpa salah satu pihak menguasai pihak yang lain, serta mampu menyelesaikan segala perbedaan dan pertentangan yang ada melalui diskusi. Dia juga menganggap bahwa tugas manajer adalah membantu karyawan dalam organisasi untuk saling bekerja sama dalam mencapai kepentingan yang terintegritas. Arti penting yang lebih jauh dari pandangan Foley terlihat dalam Dynamic Administration, The Collect of Paper of Mary Packer Polet berpendapat bahwa dengan membuat karyawan merasa memiliki perusahaan akan tercipta rasa tanggung jawab kolektif. Dewasa ini kita memunculkan isu serupa dengan istilah employment ownership, profit sharing, dan gain sharing plan. Polet juga berpendapat bahwa permasalahan dalam bisnis melibatkan berbagai macam faktor yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan hubungan antar masing-masing faktor. Sekarang ini kita sering berbicara tentang sistem pada saat menggambarkan fenomena serupa. Polet yakin bahwa perusahaan seharusnya memberikan pelayanan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan harus dikaitkan dengan kesejahteraan umum. Karena itu sering membicarakan hal semacam itu dengan istilah etika manajerial dan tanggung jawab sosial perusahaan. Gini guys, kalian kerja itu sendiri atau kelompok-kelompok guys? Halo, kok tidak ada suaranya? Saya itu biasa ngajar itu selalu diskusi guys. Oke, jadi kalian harus aktif juga guys. Gini, kalian bekerja kan selalu berkelompok-kelompok ya guys. Ini menurut pemikiran dari Mary tersebut, Polet tersebut berkelompok-kelompok karena pertama dengan berkelompok-kelompok tersebut manusia akan lebih semangat dan
tenaga kerja lebih efisien dibandingkan orang dengan bekerja secara sendirian, individual. Kalian pernah merasakan nggak guys? Kerja, kemudian seorang diri pernah nggak? Ada yang pernah nggak? Di sini kerja seorang diri. Ada yang pernah merasain kerja seorang diri? Tentu pernah ya, mungkin temannya sakit atau temannya keluar atau temannya nggak masuk, kan? Kira-kira kalian semangat kerjanya semangat nggak dibandingkan dengan kurang ya, dibandingkan dengan ada temannya, kan? Dibandingkan ada temannya. Ini dari pemikiran dari Mary Polet. Lebih efisien kalau orang bekerja dengan berkelompok, ada temannya. Kemudian dari Mary tersebut mulai berpikir karyawan itu harus dijadikan sebagai ownership. Karena itu kalian mungkin sering ya lihat-lihat di mungkin di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan yang we the owner, di KFC atau di mana. Jadi semua karyawan itu merasa memiliki, harus dibikin seolah-olah mereka itu sebagai ownernya. Dengan cara bagaimana? Ketika perusahaan mendapatkan keuntungan lebih, maka keuntungan tersebut ada baiknya dibagi juga ke karyawannya dengan istilah profit sharing. Jadi karyawan ada rasa kepemilikan. Oh, ini perusahaanku maju, hidupku juga tambah lebih maju. Jangan, oh perusahaanku maju, yang kaya bosnya aja. Dengan karyawannya, hidupku ya tetap biasa-biasa aja. Itu akan produktivitas perusahaan akan berkurang dibandingkan dengan perusahaan tambah maju, kemudian perusahaan tersebut membagikan bonus. Makanya di perusahaan-perusahaan yang besar ya, ingat perusahaan bisa menjadi besar salah satunya karena ada efek human, manusia sebagai sumber daya. Biasanya selalu menghargai prestasi kerja karyawannya, ada bagian bonus. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak pernah membagikan bonus, karyawannya akan merasa udah ngapain kerja terlalu sibuk. Toh kalau ini perusahaan tambah maju, yang enak bos saya, ya. Di perusahaan kalian bagaimana guys? Juga ada pembagian bonus-bonus nggak? Atau perusahaannya tambah maju, bosnya aja yang beli mobil, beli apa, gitu guys. Itu pun juga sama, ketika perusahaan mengalami kerugian, itu pun pemilik dari perusahaan, manajernya, juga sharing ke karyawan. Perusahaan sedang mengalami penurunan. Karyawannya diberitahu, karyawan seolah-olah menjadi satu bagian. Tidak ada karyawan, oh di apa ya, pokoknya tugas kamu kerja, kamu tidak perlu tahu masalah tentang perusahaan maju atau mundur bukan masalahmu. Itu bukan, awalnya seperti itu, kinerja perusahaan jadi kurang bagus, kemudian Mary berpikir karyawan harus dijadikan seolah-olah owner, pemilik, harus tahu tentang keadaan ekonomi tambah maju, karyawan harus diberi bonus, kurang juga harus diberitahu, mungkin karyawan ada bersipati, mungkin bersedia mengalami pengurangan gaji, seperti itu guys. Kita lanjut ya. Kemudian ada lagi pendapat klasik dari Charles Bernard. Charles memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi utama manajemen menurut pandangan Bernard adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Bernard menekankan pentingnya peralatan komunikasi. Ingat, pentingnya peralatan komunikasi untuk mencapai tujuan kelompok. Dia juga mengemukakan teori penerimaan wewenang. Menurut teorinya, bawahan akan menerima perintah hanya bila mereka memahami serta mampu berkeinginan menuruti atasan. Bernard adalah pelopor dalam
penggunaan pendekatan sistem pengelolaan organisasi. Jadi menurut Bernard, itu dalam manajemen itu dipentingkan suatu alat komunikasi. Alat komunikasi, makanya sekarang kalian kerja ada grup-grup nggak? Grup kelompok kerja ini, kelompok apa? Kelompok mungkin dulu itu apa ya? Zaman dulu mungkin ada email, ada apa? Mungkin ada komunikasi, ada kelompok. Mungkin komunikasi itu macam-macam ya guys. Mungkin ada pertemuan kelompok apa, jadi membentuk komunikasi. Mungkin saat ini ada dengan WA dibentuk grup ini guys. Itu menurut pandangan dari Bernard, itu bukan suatu hal yang baru, itu sudah ada sejak saat yang lalu. Kemudian ada yang namanya pendekatan hubungan manusiawi. Perkembangan berikutnya pada manajemen dimulai sejak tahun 1930 dan menjadi populer pada tahun 1950-an, yaitu manajemen yang banyak memberikan perhatian terhadap hubungan kemanusiaan terhadap para karyawan. Pandangan ini muncul sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan pada manajemen yang berorientasi pada tugas, yang kemudian menimbulkan banyak kritik terhadapnya. Dengan gaya otodok dan otokrasi itu sewenang-wenang. Otodok itu gaya orang model kuno. Mungkin kalau kalian ketemu dengan orang yang kuno-kuno, biasa pakai metode lama, kita rubah pakai metode lama, baru mereka kurang dapat menerima. Contohnya seperti gini guys, ortodok itu agak kuno, contohnya zaman sekarang kan zamannya WA. Zamannya WA enak lebih diketik, tapi ada beberapa orang yang masih tidak mau menerima pakai WA, masih pakai telepon aja, lebih enak bisa dengar suaranya, itu guys. Maka pekerjaan menjadi monoton dan membosankan, sehingga menimbulkan stres dan produktivitas menjadi mandek bahkan menurun. Beberapa cabang utama dalam pendekatan hubungan manusia ini dapat dilihat dalam gambar 2. Oke, gambar 2 nanti selanjutnya guys. Dalam cabang-cabang tersebut termasuk studi Howard yang dikenal dengan teori terkenal dan teori kebutuhan manusia. Dari Maslow ada beberapa teori yang dibangun oleh Douglas McGregor, Chris Anderson, dan lainnya. Pendekatan sumber daya manusia menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat sosial dan ingin mengaktualisasikan diri. Ingat, manusia itu bersifat sosial. Ada mungkin peribahasa yang mengatakan manusia itu tidak bisa hidup sendirian, selalu butuh bantuan orang lain. Bisa jika ada mungkin kalian waktu SMA ingat pelajaran apa ya IPS yang mengatakan manusia itu seperti makhluk serigala yang selalu berkumpul, tidak bisa hidup sendirian. Menurut pendekatan ini, di tempat kerja, orang berusaha untuk memuaskan kebutuhan sosialnya, memberikan reaksi atas tekanan dari kelompok, serta berusaha memenuhi kebutuhan pribadi. Jadi menurut ini, metode ini biasa. Kalau kalian di tempat kerja, itu kan kalian kadang tentu memberikan reaksi. Mungkin ada tekanan dari bosnya, ada ngasihin tugas-tugas terlalu berat, mungkin kalian berikan reaksi, lu kok begini, kemudian kalian membentuk kelompok. Iya guys, nanti kita ini dibahas dalam namanya perilaku organisasi lebih dalam. Kebutuhan Maslow, manusia itu kebutuhan ada 5 tingkat. Kemudian ada teori X dan Y. Manusia itu pada dasarnya ada yang rajin, ada yang malas. Kemudian kepribadian dan organisasi. Oke, kita lanjut studi Watron. Studi ini dilakukan oleh sekelompok
sebuah kelompok yang dipimpin oleh Elton Mayo. Mereka meneliti lebih lanjut tentang efek kelelahan karyawan terhadap output yang dihasilkan supaya terbebas dari gangguan efek psikologis seperti yang pernah terjadi pada saat penelitian tentang penerangan sebelumnya. Tes yang dilakukan terhadap 6 karyawan yang bekerja pada perusahaan relay assembly, mereka dipisahkan untuk diteliti secara intensif dalam suatu ruangan tes. Waktu istirahat, waktu kerja harian, waktu kerja mingguan, mereka dibuat variasi. Mereka dibuat, kemudian hasil kerja mereka diukur secara teratur. Oke, bisa masuk ya guys. Oke, kita lanjut ya guys. Iya, Pak. Ya, oke. Tolong dong ada respon begini. Jadi, karena kita tuh online, jangan sampai saya ngomong terus, ternyata kalian sudah nggak ada. Studi ini dilakukan sebelah tadi sampai mana ya? Kemudian kita meneliti dari waktu istirahat, waktu kerja harian, waktu kerja mingguan. Mereka dibuat bervariasi. Kemudian hasil kerja mereka diukur secara teratur. Dalam penelitian ini, para peneliti tidak berhasil menemukan hubungan langsung antara perubahan kerja secara fisik dan output. Produktivitas mereka tetap meningkat terlepas dengan perubahan tersebut dilakukan atau tidak. Mayo dan rekannya menyimpulkan bahwa kondisi sosial baru yang diciptakan bagi pekerja di ruang tes mempunyai peranan besar dalam meningkatkan produktivitas. Terdapat 2 faktor yang dianggap mempunyai arti penting. Pertama adalah, ingat, pertama suasana kerja kelompok. Di mana, jadi Mayo ini sebelum kita lebih jauh ya guys, orang kerja mingguan, harian, atau bulanan, bagi mereka tidak ada pengaruhnya. Mau kerjanya mau pagi, siang, malam, menurut hasil penelitian tidak terlalu berpengaruh. Ada yang kerja harian, sehari kerja, sehari enggak. Yang penting yang berpengaruh adalah suasana kelompok, di mana para pekerja saling menciptakan hubungan sosial yang mendukung serta bersama-sama ingin melakukan pekerjaan dengan baik. Kedua, pengawasan yang lebih berpartisipasi. Para pekerja di ruang tes tersebut merasa dianggap penting, diberi banyak informasi, serta dimintai pendapat. Hal macam itu tidak diberlakukan lagi bagi pekerjaan lain dalam pabrik tersebut. Jadi guys, menurut kalian, kan kalian ini masih kerja ya guys, faktor apa yang membuat kalian betah di tempat kerja saat ini? Suasananya. Suasana kerja ya guys, itu yang Iya. utama. Menurut penelitian itu suasana kerja. Gaji itu nomor sekian. Nanti kita akan bahas tentang gaji ya di perilaku organisasi. Yang penting itu dalam ilmu manajemen kita akan buat planning, pengorganisasian, kemudian accounting, kemudian pengawasan. Dalam pengorganisasian dipentingkan suasana. Menurut survei, orang betah kerja karena suasana. Suasana macam-macam. Suasana dari temannya sendiri. Suasana kelompok, temannya menyenangkan enggak? Kemudian suasana apa lagi guys? Dari bosnya, selaku pimpinan, manajernya, bagaimana suasananya? Apakah bosnya suka ngamuk-ngamuk? Bahkan mungkin kalau ngamuk-ngamuk, mungkin kamu bangun tidur, jangan kerja, kamu udah punya pikiran, wah saya ke kantor, nanti saya akan dimarahi sama bos saya.
saya akan ya suasananya beda. Jadi akan menimbulkan etos semangat kerja yang tidak bagus dibandingkan dengan orang yang pergi kerja dengan sukacita. Contohnya begini, kalau bosnya ngamuk-ngamuk, di benak kalian bangun pagi, mandi, dalam hati kalian, wah saya ke kantor pasti saya bakal dimarahi bos. Ke kantor dengan penuh ketakutan. Wah bos saya pasti ngamuk-ngamuk, marah lagi. Saya kerjanya tiap hari dimarahi, kan? Jadi etos kerjanya kurang. Jadi akan menimbulkan nanti ada konsekuensinya dari itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, kalau dari anak. Kemudian salah satu hasil nyata dari penelitian ini adalah beralihnya perhatian manajer dan penelitian di bidang manajemen dari hal yang berkaitan secara teknis dan struktural seperti dalam pendekatan klasik menjadi lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan sosial dan kemanusiaan sebagai kunci bagi produktivitas. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perasaan, sikap, hubungan antar sesama karyawan menjadi penting dalam manajemen. Dalam penelitian tersebut mengakui pentingnya kelompok kerja. Dengan penelitian sebelumnya ya dari Mary itu diperkuat dengan Mayo. Penelitian tersebut juga mengidentifikasikan apa yang disilahkan tentang Hawthorne Effect, yaitu kecenderungan seseorang yang dipilih dalam tujuan penelitian tersebut untuk membuat seperti apa yang diinginkan dalam penelitian tersebut karena situasi menghendaki hal itu. Jadi paham ya guys? Karyawan itu produktivitasnya akan meningkat, dianggap sebagai aset. Bagi manajemen itu bagaimana menciptakan suasana kerja yang baik. Ya, mungkin kalian ke depan punya cita-cita jadi manajemen, jadi manajer, menciptakan suasana kerja yang baik. Yang kedua, saling berbagi informasi. Ingat, karyawan jangan dianggap sebagai apa ya, pokoknya kamu kerja, tapi harus dianggap sebagai manusia, dianggap sebagai owner, sebagai suatu perusahaan. Jadi dibagi informasi tentang mengenai perusahaan, tapi jangan informasi yang penting, dipilih-pilih. Kemudian sumbangan dan keterbatasan hubungan manusiawi. Sumbangan dan keterbatasan hubungan manusiawi. Suatu anggapan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah bahwa manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, memiliki perubahan yang begitu cepat. Oleh karena itu, pendekatan manajemen modern menilai bahwa tidak ada satu cara atau pendekatan yang dapat digunakan pada seluruh situasi. Walaupun demikian, pendekatan ini tetap mengakui gagasan-gagasan yang dikemukakan dalam teori manajemen klasik dan sumber manajemen manusia. Manajemen modern pada dasarnya dibangun atas dua konsep, yaitu perilaku organisasi dan manajemen kuantitatif. Nanti ada mata kuliah sendiri tentang perilaku organisasi dan manajemen kuantitatif. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, kalian udah pernah kerja ya guys? Waktu pertama kali kerja, kalian kan dites. Ada yang pakai tes psikotes nggak? Halo,
Ada ya? Ada. Ada ya? Tes psikotes itu seperti apa, guys? Mungkin ada yang belum kerja. Apakah tesnya sulit? Mungkin kamu pelajaran SMA, atau mungkin apa ya, suruh nerangin kimia itu apa, biologi itu apa, hukum massa itu apa, apakah seperti itu? Enggak. Enggak ya? Kira-kira Enggak. kalau anak SD bisa ngerjain enggak? Enggak bisa. Tes psikotes. Ya kira-kira kalau orang enggak sekolah lah, kira-kira kan tesnya kan enggak ada hubungan sama mata kuliah ya guys. Iya. Nah kan? Tesnya hubungannya dengan apa? Kira-kira. Gini, nanti kita akan lebih gini intinya begini guys. Kenapa orang kerja pertama kali kerja sebagai sebelum bekerja, sebelum diterima, rata-rata perusahaan besar selalu menggunakan tes psikotes. Tes psikotes sesuai dengan namanya, tesnya tentang psiko. Psiko itu kejiwaan manusia. Tidak tentang intelektual. Kamu tidak mungkin ditanyain, oh coba deh kamu lulusan IPA. Apa itu hukum massa, hukum Newton, hukum gravitasi itu apa? Apakah itu tidak ada? Tesnya apa? Gambar. Tesnya cuma tentang gambar, kemudian tentang apa ya, seperti memecahkan teka-teki, tapi dari sana memecahkan teka-teki ya, kemudian gambar, kemudian ada banyak tes psikotes. Yang terakhir mungkin suruh cerita, bahkan untuk level yang lebih tinggi lagi, tes psikotes itu dari tulisan. Kalian disuruh tulis dari tanda tangan, itu orang-orang psikologi ya, yang mempelajari tentang apa? Kejiwaan kalian. Bagaimana nanti perilaku kalian di tempat kerja? Apakah perilaku kalian akan menjadi suatu hal yang bisa mendukung perusahaan atau malah menjadi merugikan perusahaan? Paham ya guys? Paham. Ya. Yang lain suaranya mana ini? Kok udah ada suaranya? Kok cuma Mbak April aja? Oke, ini menurut teori perilaku, pandangan-pandangan umum dalam teori perilaku ini ditandai oleh 3 tingkatan. Kelompok perilaku yaitu yang pertama, perilaku individu per individu. Kemudian perilaku kelompok antara kelompok sosial. Perilaku antar kelompok sosial. Jadi intinya dalam perilaku, teori perilaku, karena itu kenapa orang bekerja rata-rata menggunakan tes psikotes, karena para manajemen menggunakan teori perilaku. Perilaku tersebut perilakunya bagaimana? Dia individu kepada individu, kemudian kelompok, karena dalam organisasi itu tentu terdiri dari kelompok-kelompok kerja yang saling mendukung. Contohnya, kalian kerja itu kan ada perbagian-perbagian. Nah, perbagian-perbagian itu bisa dikatakan kelompok-kelompok kerja. Mungkin bagian apa? Bagian produksi dengan bagian apa? Finishing dengan bagian QC. Itu harus saling berkaitan. Jadi itu harus saling mendukung. Mendukung itu apa? Tujuan perusahaan biar tercipta. Kemudian perilaku antar kelompok sosial. Kemudian adapun pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh para penganut teori perilaku tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama,
organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individu untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi, yaitu pentingnya sebagai seorang manajer itu untuk melakukan pengawasan, istilahnya turun langsung ke lapangan. Tidak cuma seorang manajer duduk ongkang-ongkang kaki dalam ruangan terima laporan, tapi seorang manajer itu juga perlu namanya turun langsung ke lapangan, mengawasi kinerja anak buahnya. Kemudian pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen kerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Seorang manajer itu juga dibutuhkan cara memotivasi sehingga menghasilkan komitmen pekerjaan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Motivasi itu bermacam-macam cara memotivasi. Contohnya bisa melalui reward dan punishment. Tahu reward dan punishment, guys? Tahu. Tahu ya? Yang lain mana suaranya? Halo? Kok nggak ada suaranya? Ya, itu salah satu motivasi. Kemudian bermacam-macam juga motivasi. Mungkin melalui ada outbound, ada banyak cara memotivasi. Mungkin melalui seminar. Kemudian motivasi mungkin melalui mungkin melalui briefing. Mungkin kalau di tempat usaha itu kadang ada yang namanya Kopi morning. Kopi morning ini seperti gini. Kerja pagi rapat dulu. Kira-kira kemarin ada kesusahan apa yang dihadapi, hari ini apa yang mau dilakukan, apa yang harus dilakukan hari ini, kita bahas seperti itu. Kemudian bekerja. Kalian pernah ke Carrefour nggak? Motivasi itu macam-macam ya guys. Ada motivasi secara psikologi, ada motivasi secara fisik. Secara fisik ini seperti gini guys. Mungkin kalian pernah ke toko atau kemana, toko itu sebelum buka, karyawannya disuruh nari-nari dulu, suruh joget-joget dulu, suruh melakukan yel-yel-yel. Apakah kerjaan kalian ada yang seperti itu nggak guys? Ada nggak yang mungkin sebelum kerja, ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada ya? Ada, Pak. Mungkin sebelum kerja harus olahraga dulu, yel-yel, kan? Joget-joget dulu atau gimana? Kalau kalian nggak percaya, silahkan kalian ke Transmart. Tapi datangnya pada waktu mau buka toko ya guys. Misalnya tokonya bukanya jam 9, kalian datangnya jam 9. Jam 9 kurang lah sampai sana, kalian lihat. Nanti pegawainya disuruh teriak yel-yel, gerak-gerak gitu ya. Mungkin kalau Mbak April kerjanya apa? Kok disuruh teriak yel-yel juga? Enggak. Aku jualan online, Pak. Oh, jualan online ya. Tapi ada ya yang suruh gitu ya. Itu secara tidak langsung tuh motivasi untuk dalam ilmu psikologi itu untuk melupakan masalah yang supaya di kantor itu fresh. Mungkin datang ke kantor mungkin ada masalah, mungkin masalah keluarga, mungkin kalian dimarahi sama mama, sama ibu kalian, sama papa kalian, ya kan? Atau mungkin yang berkeluarga dimarahi, ada sama ini banyak perempuan semua ya. Mungkin ada masalah konflik dengan suaminya. Kadang itu akan terbawa. Suasana itu akan terbawa dalam tempat kerja. Makanya dengan adanya motivasi seperti tadi akan membuat pemikiran tersebut akan hilang, akan fresh ya. Jadi kerjanya bisa lebih semangat. Kemudian seorang manajemen itu harus sistematik. Pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Ingat,
seorang manajer itu tingkat rasionya itu lebih cenderung kepada Ya Mas, pemikiran. bisnis jauh. Gimana, Pikar? Kawan ya. Oh, enggak, Pak. Oh, Ini ya. ada kakak saya. Oh, oke. Tolong jangan berisik ya. Kita cuma fokus di sini. Oke, seorang manajemen Siap. itu harus sistematik. Pendekatan yang digunakan itu harus pertimbangannya dipakai secara hati-hati. Harus dipikir. Sebelum melakukan sesuatu, harus dipikir dulu. Tidak bisa dipikir ngelakuin dulu, dipikir carry. Harus dipikir dulu, direncanakan dulu, kemudian ditimbang, baru diputuskan. Manajemen teknik dapat dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. Ini teknik itu apa yang harus dilakukan, prinsip, prosedur. Selain keempat pokok pikiran di atas, berdasarkan hasil riset, perilaku selain empat pokok pikiran di atas, berdasarkan hasil riset ya, hasil penelitian, perilaku dapat dikemukakan sebagai berikut. Manajer masa kini, masa sekarang, harus diberikan latihan dalam pemahaman prinsip-prinsip dan konsep-konsep manajemen. Kedua, organisasi harus menjalankan iklim yang mendatangkan kesempatan bagi karyawan untuk memuaskan seluruh kebutuhan mereka. Kebutuhannya apa aja? Nanti kita belajar Maslow. Maslow itu ada kebutuhan manusia yang paling tinggi itu aktualisasi. Aktualisasi antara lain menyampaikan pendapat. Makanya kalian di sini saya latih untuk cara bagaimana menyampaikan pendapat. Gimana cara berbicara, karena itu kita belajar bersama-sama dalam ilmu manajemen. Tidak cuma saya yang bicara, guys. Ini saya yang bicara terus, kalian cuma diam. Ini seperti anak SMA yang gurunya menerangkan, kemudian gurunya ini catat ya, besok kuliah, besok ulangan. Seharusnya kita itu udah kuliah, sudah beda pemikirannya. Oke guys, kita sama-sama berpikir. Seorang dosen itu seperti seorang pelatih. Ya, seorang pelatih kira-kira yang mengegolkan bolanya. Ini kalau sepak bola ya guys. Yang mengegolkan bolanya, pelatihnya atau pemain sepak bola ya guys. Pemainnya, seorang pelatihnya cuma memberikan instruksi-instruksi aja. Ya, tapi seorang pemain juga, seorang pelatih juga harus menerima pendapat dari pemainnya. Kira-kira hebat mana? Ingat, kira-kira hebat mana? Pelatih sama pemainnya hebat mana kira-kira? Anggap aja petinju ya. Muhammad Ali atau siapa mungkin pasti punya pelatih, ya kan? Kira-kira hebat mana? Pelatihnya sama Muhammad Ali-nya. Kira-kira kalau pelatihnya tanding sama Muhammad Ali, menang mana? Menang pemainnya. Menang pemainnya, menang pemainnya, ya. Seperti itu guys, mungkin kalian itu udah kerja, ini kan cuma teori-teori, mungkin kalian bisa mengeluarkan pendapat, oh Pak, teori tersebut tidak berlaku, yang berlakunya sekarang pakai teori ini Pak, teorinya itu udah kuno, yang terbaru teorinya begini Pak. Mungkin zaman dulu itu orang itu harus dimanusiakan, sekarang mungkin orang itu harus dipecuti Pak, baru niat kerja, mungkin teorinya seperti itu guys ya, tapi itu enggak ya guys, efektif harus dimanusiakan. Kalau yang tidak dimanusiakan menurut penelitian tidak efektif. Contohnya kerja dipecuti kayak kerja Rodi, kerja Romusa, itu buat organisasi kurang begitu bisa maju.
Oke, kemudian memuaskan kebutuhan ya. Yang ketiga, unsur manusia. Ingat, unsur manusia adalah faktor kunci penentu sukses atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, nanti kita akan belajar organisasi akan selalu berhati-hati. Kenapa? Dalam menerima karyawan. Karena unsur manusia adalah faktor kunci penentu sukses atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang keempat, komitmen dapat dikembangkan melalui partisipasi dan keterlibatan karyawan. Komitmen itu keterlibatan. Kalau tidak ada keterlibatan agak sulit untuk dikembangkan. Kemudian pola-pola pengawasan dan manajemen positif yang menyeluruh mengenai karyawan dan reaksi mereka terhadap pekerjaan. Kemudian ada pola-pola pengawasan dan manajemen positif yang menyeluruh mengenai karyawan dan reaksi terhadap pekerjaan mereka. Pengawasan itu macam-macam guys, seperti pelaporan atau itu selalu berkembang guys. Contohnya seperti gini guys. Saya punya teman, dia seorang supervisor kerja di TPKB. Dia tiap hari harus memastikan anak buahnya bekerja. Kerjanya di lapangan. Dia kerjanya itu jaga stand, mungkin standnya ada di supermarket, ada di Carrefour, ada di Hypermart, ada di Paragon sesuai dengan jadwal tempat dia bekerja. Oke, kemudian saya tanya, gimana caranya kamu bisa mengawasi anak buahmu? Dia cerita, saya nggak perlu ke lapangan. Karena saya kalau dengan teknologi, dia bisa mengawasi anak buahnya. Tidak harus turun ke lapangan. Caranya bagaimana? Contohnya begini, jam sekian dia katakan acak. Jangan tahu jadwal anak buahnya, mungkin anggap aja dari jam 8 sampai jam 5 ada di Paragon. Kemudian anak buahnya ngasih laporan, ada sampai di Paragon. Kemudian ada di sisi-sisi waktu tertentu yang anak buahnya tidak ketahui, dia akan mengirimkan pesan. Pesan seperti gini, bisa minta video call. Oh, kamu ada di sini. Bisa juga minta foto. Fotonya itu cukup aneh juga, guys. Fotonya gini, kan dia jaga stand, anggap aja Indovision ya, kalian tahu Indovision ya, guys. Kemudian anak buahnya itu yang jaga, disuruh megang brosur, sama suruh megang hidungnya, kemudian disuruh moto di tempat kerja. Kalau dia bisa melakukan hal yang sama, teman saya sebagai seorang manajer, dia bisa memastikan anak buahnya sudah melakukan tugas di sana. Perintahnya itu berganti-ganti. Mungkin hari berikutnya dia minta foto, anak buahnya disuruh moto di tempat kerja dengan cara yang lain. Disuruh megang ballpoint, disuruh megang apa, disuruh nulis apa, disuruh sambil foto. Dia kasihin perintah seperti itu, guys. Salah satu model pengawasan. Pengawasan itu macam-macam, salah satunya melalui CCTV, kemudian sekarang udah teknologi makin maju, bisa pakai teknologi, tidak harus turun langsung ke lapangan, ya. Tapi juga perlu seorang manajer perlu tahu medan yang dihadapi oleh anak buahnya. Oke, jadi pengawasan itu juga perlu dilakukan. Contohnya, kalau kalian kerja nggak diawasi, apa yang akan kalian lakukan? Malas-malasan. Malas-malasan. Mungkin malah nggak kerja, mungkin malah tidur, ya kan guys? Wah enak nih. Bosnya nggak masuk, sakit. Perlu ada pengawasan. Pengawasan bisa dilakukan berbagai macam cara.
Salah satunya dengan teknologi. Kemudian pekerjaan setiap karyawan harus disusun sedemikian rupa sehingga mereka memungkinkan mencapai kepuasan dari pekerjaan tersebut. Seorang manajer itu harus berpikir setiap pekerjaan itu harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan kalian tersebut mencapai kepuasan diri dan dari pekerjaan tersebut. Mungkin kalian berpikir tiap pagi harus ngapain, mungkin kalian berpikir tiap pagi kerjanya harus absen, harus ini, step-stepnya. Kenapa? Itu hasil dari pemikiran dari mana? Dari atasan kalian, sebagai dalam istilah ilmiahnya disebut manajer yang mengatur. Dia juga berpikir bagaimana? Ada rule-nya, ada namanya alurnya, harus dipikirkan, tidak bisa sembarangan. Kemudian, selain teori perilaku, ada teori kuantitatif. Kuantitatif itu lebih cenderung ke manajemen science, merumuskan masalah, menyusun model matematik, mendapatkan penyelesaian dari model, menganalisis model, hasil yang diperoleh dari model, menetapkan pengawasan, hasil-hasil, mengadakan implementasi kegiatan, pemecahan masalah, manajemen pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan manajemen yang berdasarkan atas pendekatan kuantitatif ini harus memberikan dasar kepada manajer, menyangkut dasar pendekatan yang rasional, yang bisa dipikirkan. Ini kalian dapat perumusan masalah manajemen science ini kalian dapat dari kuliah kalian nanti. Kuliah kalian, contohnya karena itu kuliah kalian contohnya kalian perusahaan butuh tenaga akuntansi, ya kan, untuk memecahkan masalah keuangan biar jelas. Nah, bagaimana? Tentu dia harus cari tenaga kerja yang lulusan akuntansi, yang paham tentang ilmu akuntansi, yang bisa mengerjakan neraca lajur, meskipun nanti ada trainingnya. Jadi ilmu yang kalian tetap pakai berguna. Ya, misalnya perusahaan butuh tentang orang yang piawai tentang pajak, maka dia cari orang yang mahir tentang pajak. Bagaimana dia bisa tahu? Antara lain dengan pendidikan. Mungkin, perusahaan ini menghadapi masalah di dalam bidang komputernya, TI. Mungkin perlu tenaga TI. TI-nya mungkin bisa dandan-dandan komputer karena sehari-hari hidup pakai komputer. Bikin pembukaan pakai komputer, mungkin memerlukan seorang TI. Teknik informatika. Ya dia harus cari orang teknik informatika. Kalau orang akuntansi disuruh ngerjain TI, apa bisa? Tidak bisa ya guys, ya nanti ya, oke. Paham ya? Ini dapat kalian dari ini yang dari mata kuliah kalian. Kemudian kenapa yang dinomorsatukan oleh perilaku? Itu kenapa dalam rekrutmen yang tesnya, kenapa tesnya harus perilaku? Sedangkan orang butuh akuntansi yang kerja ya, kalian kerja pernah ditanyain nggak mungkin urusan SMA, ya kan? Mungkin ditanyain dulu di tes pelajaran SMA, pernah nggak guys? Halo, yang udah kerja ini, waktu kalian ngelamar kerja, pernah nggak ditanyain mungkin soal-soal seperti ujian nasional yang pernah kalian hadapi? Nggak pernah. Nggak pernah Belum ya? pernah, Pak. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Belum pernah. Nggak. Karena itu nggak akan mungkin ditanyakan guys. Karena itu perusahaan udah bisa terjawab.
Dari mana? Dari nilai kalian. Karena itu perusahaan tidak akan menanyakan, mungkin kalian berpikir, waduh, saya ngerjain UAS pusing-pusing, kan kerja tidak ditanyakan, tidak dipakai ilmunya, itu enggak guys. Karena perusahaan udah bisa mengetahui dari mana nilai kalian. Kalian ini kompeten nggak dalam bidangnya? Contohnya perusahaan butuh orang TI, orang akuntansi, ya tentu perusahaan akan melihat dari IPK kalian. IPK-nya bagus nggak? Kalau IPK-nya bagus, perusahaan akan otomatis melihat kalian ini tentu bisa lah ngerjain cuma ilmu akuntansi lah, wong ilmu akuntansinya bagus. Ya guys, paham ya? Karena itu Paham. perusahaan menilainya dari mana? Tes di perusahaan lebih cenderung ke perilaku. Itu yang diutamakan. Karena dari perilaku seseorang, perusahaan belum bisa melihat. Karena itu dites. Ingat, sukses dan kegagalan organisasi, faktor utamanya adalah manusia. Ini kalau orang ini aku terima kerja di tempat saya, perilakunya bagaimana? Jangan-jangan orang ini pintar, tapi nanti akan menciptakan situasi pekerjaan yang menghancurkan organisasi perusahaan yang ada. Seperti itu guys. Karena itu ada istilah attitude itu lebih penting daripada knowledge. Pernah dengar ya guys? Pernah. Pernah ya? Attitude. Orang lebih mengutamakan attitude kan daripada pendidikan. Pendidikannya pintar tapi perilakunya jelek itu percuma. Ya karena itu perusahaan ya fungsinya dari tes psikotes, paham ya? Karena itu jangan yang tanya, ngapain? Kayak ini kuliah susah-susah, belajar susah-susah, lah mau kerja nggak dipakai ilmunya. Enggak guys, ilmunya kepake. Perusahaan akan lihat dari IPK kalian. Kalau IPK-nya jelek, nggak ada yang mau terima. Kalian ya akan mungkin dipanggil oleh perusahaan. Karena perusahaan pikir, oh orang ini tidak berkompeten. Nanti saya butuh akuntansi, nilainya aja jelek. Orangnya malah pasti nggak bisa ngerjain akuntansi, tidak bisa memecahkan masalah perusahaan yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut ya guys. Kemudian yang kelima, pendekatan sistem manajemen. Manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terbuka dalam berinteraksi dengan lingkungan dalam proses merubah input atau sumber daya manusia menjadi output atau keluaran produk, barang atau jasa. Lingkungan input merupakan aspek yang terpenting dalam suatu sistem terbuka. Lingkungan tersebut merupakan tempat asal sumber daya sekaligus umpan balik dari pelanggan yang berdampak terhadap output organisasi. Umpan balik dalam lingkungan memberikan masukan bagi organisasi tentang seberapa baik organisasi menentukan kebutuhan masyarakat secara luas. Tanpa adanya keinginan konsumen untuk menggunakan produk-produk organisasi, sangat sulit bagi organisasi untuk beroperasi atau bertahan di dalam bidang usahanya dalam jangka panjang. Oke, ini pendekatan sistem manajemen. Dalam sistem pendekatan ini, seorang manajemen, ingat, semua perusahaan tentu dia harus menghasilkan barang, ada sesuatu yang dihasilkan, output, yaitu jualan barang. Oke guys, apa yang dijual itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya, pengguna dari output tersebut. Oke, kita lanjut ya guys. Oke, jadi guys, untuk perusahaan kalian
tentu menghasilkan output, yaitu barang yang dijual, ya guys. Oke, dalam ilmu manajemen, barang yang dijual itu harus sesuai dengan kebutuhan oleh konsumennya, apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Kira-kira kalau yang tidak dibutuhkan oleh konsumennya, perusahaan tersebut akan ditinggalkan tanpa adanya keinginan konsumen untuk menggunakan produk-produk organisasi tersebut. Sangat sulit bagi organisasi untuk beroperasi dan bertahan di bidang usahanya dalam jangka panjang. Contohnya seperti gini guys. Kalian tahu Nokia nggak guys? Handphone Nokia. Tahu. Tahu ya? Mungkin zaman dulu handphone kalian pakainya Nokia terus. Bisa dikatakan Nokia itu handphone sejuta umat. Tapi sekarang apakah ada yang masih pakai Nokia? Udah hilang. Tidak. Kenapa kok bisa begitu? Dulu perusahaannya bisa dikatakan perusahaan yang top markotop. Perusahaan nomor 1 di dunia, ya kan? Semua handphonenya Nokia. Tapi sekarang Nokia udah hilang dari peredaran. Tidak ada yang pakai. Ada yang tahu nggak guys? Kenapa? Karena nggak mengikuti perkembangan zaman. Betul. Karena tidak mengikuti perkembangan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, oleh pengguna. Ingat, perusahaan itu menjual barang kepada siapa? Konsumen. Ya, kepada konsumen. Jadi, konsumen membeli barang atau output dari perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan yang konsumen pakai. Jadi seorang manajer, seorang manajemen harus merhatiin faktor yang dibutuhkan oleh konsumen. Antara lain bagaimana? Seorang manajemen, seorang manajer tentu harus selalu update, harus selalu belajar mengupdate. Kenapa bisa gagal? Ada yang tahu kenapa Nokia bisa gagal? Mungkin zaman dulu BlackBerry. Ada yang pakai BlackBerry nggak guys? Dulu ada yang pakai BlackBerry guys? Mungkin pakai semua ya guys. Sekarang ada yang pakai BlackBerry? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Kok bisa ditinggalkan? Dulu berarti top brand. Karena perusahaan tersebut tidak melakukan inovasi, tidak update. Sekarang kamu lihat perusahaan-perusahaan yang diminati oleh konsumen adalah perusahaan-perusahaan yang selalu mengupdate produk yang dia jual. Ini tidak cuma handphone ya, semua barang pun juga sama. Dia harus update apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya koran sekarang harus update, mau tidak mau harus jadi koran online. Misalnya kompas.com, kalau Kompas tetap mempertahankan jualan dalam bentuk paper, kertas, dia akan ditinggalkan. Perusahaan yang bisa bertahan itu perusahaan yang memperhatikan kebutuhan konsumennya. Jadi ini juga bisa buat masukan buat kalian, sebagai tenaga kerja, perusahaan kalian menjual, tentu bisa ngasihin masukan. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Apalagi kalian sebagai generasi muda, ya, apa yang kalian butuhkan? Misalnya handphone yang dibutuhkan saat ini itu apa? Oh, kamera selfie-nya yang lebih tinggi. Makanya lihat handphone yang laku-laku di pasaran, handphonenya yang kamera selfie-nya yang lebih tinggi, kamera megapikselnya yang lebih tinggi, kemudian apa memorinya, apalagi kan RAM-nya buat main game. Makanya banyak handphone dari Cina sekarang menjadi handphone yang the best seller seperti Vivo, Oppo. Sekarang yang ngomong kalau dulu wanita cantik itu pakainya pipa. Sekarang wanita cantik handphonenya Vivo. Gitu. Kayak di foto jadi cantik guys, katanya begitu. Kalau sesuai aslinya enggak tapi ya, katanya begitu. Menipu. Kalau sesuai aslinya enggak, seperti gitu. Ya, jadi harus memperhatikan. Harganya murah karena itu produk Cina seperti Oppo sekarang bisa dikatain
bentar lagi menyalip produk Samsung. Kalian lihat aja ke Matahari, ke mall, semua Vivo, Oppo, ya kan? Realme, Xiaomi, ya kan? Produknya murah tapi bisa menjawab kebutuhan. Itu ya, kita lanjut ya guys. Jadi kalian harus cenderung berpikir terus apa yang dibutuhkan, jangan cuma mempertahankan. Ya ini loh contohnya kolot, Nokia tuh kolot, dia tuh ya the best seller, handphone kayak gini aja nomor 1 kok. Mempertahankan, dia Nokia tuh kegagalannya dia tidak melakukan perubahan, dia bertahan jualan handphone kayak gini aja the best seller. Yang lain berubah-ubah, Nokia masih bertahan, akhirnya ditinggalkan. BlackBerry pun juga sama, dia memegang posisi puncak, dia berusaha mempertahankan posisi puncaknya dengan cara bertahan dan tidak melakukan perubahan. Nanti kita juga ada mata kuliah manajemen perubahan. Banyak industri yang gagal karena dia tidak melakukan manajemen perubahan. Kemudian pendekatan kontingensi. Implementasi dari pendekatan kontingensi ini telah banyak dipergunakan pada berbagai bidang dan fungsi dalam organisasi seperti pemasaran, motivasi, kepemimpinan, strategi, dan penetapan keputusan-keputusan penting. Oleh karena itu, pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan yang ada. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menjadikan manajer sulit untuk menetapkan suatu keputusan yang tepat. Pendekatan kontingensi mencoba memformulasikan kondisi tersebut sehingga manajer dapat mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Kemudian, jadi ya seorang manajer itu harus menggunakan pendekatan kontingensi, yaitu dipergunakan di dalam berbagai bidang dan fungsi dalam organisasi pemasaran, motivasi, strategi. Kontingensi ini seperti gini guys. Seorang manajer itu harus berpikir. Kontingensi itu dia lihat lingkungan. Oh mungkin kalau kalian kerja, perusahaan kalian mungkin udah punya planning tahun ini harus ini, mau dekat lebaran seharusnya bagaimana, digenjot, oh harus memo nih, biasanya kalau lebaran itu tingkat konsumtif seseorang akan naik tinggi, ya kan, seharusnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekarang yang kita hadapi ada virus corona, ya, seorang manajer harus berpikir, oh ini ada virus corona, akan merubah namanya situasi yang ada. Tidak bisa memakai patokan pada seharusnya kalau mau mendekati lebaran ya begini seperti tahun-tahun sebelumnya. Harus melihat lingkungan-lingkungan ya guys. Oke. Harus peka terhadap lingkungan. Contohnya begini gini, musim hujan, produk apa yang laku? Jualan jas hujan. Bentar lagi musim panas, produk apa yang laku? Kok tetap memproduksi jas hujan terus, kira-kira perusahaannya laku nggak guys? Tingkat pembeliannya ada nggak? Halo? Halo guys? Nggak ada suaranya, ini saya sendiri yang ngomong nih, halo? Oke. Ya udahlah, kita akhirin aja ya. Oke guys, kalian masih sama saya. Oke, kita akhirin ya. Sampai ketemu minggu depan ya guys. Iya Pak. Ya oke. Belajar terus ya guys, jaga kesehatan, sering cuci tangan ya. Oke, terima kasih guys.